Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, muatan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kali ini kita akan belajar perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kita akan mempelajari tokoh. Yang pertama, Sultan Babulah. Sultan Babulah adalah raja dari Kesultanan Ternate tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babulah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babulah melakukan persekutuan dengan daerah sekitar wilayahnya untuk mengusir penjajah. Karena persekutuan ini, Sultan Babulah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Peninggalan Kesultanan Ternate. Nah, ini adalah Masjid Ternate. Kemudian ada makam Sultan Babulah. Dan ini benteng kerajaan Ternate. Selanjutnya, Sultan Agung. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan saat pemerintahannya. Daerah kekuasaannya meliputi Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali supaya rakyatnya hidup makmur dan tidak dirugikan. Peninggalan Kerajaan Mataram. Nah, ada Pasar Legi Kota Gede. Kemudian ada makam Raja-Raja Mataram. Dan ini adalah Masjid Kota Gede. Sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan tokoh penting, tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia internasional. Beliau seorang orator yang karismatik dan cerdas. Saat berpidato dapat menggetarkan hati pendengarnya. Jasa Insinyur Soekarno atau Bung Karno diantaranya: 1. Tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang selanjutnya ada R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan Indonesia. Jasa R.A. Kartini diantaranya: 1. Mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang diceritakan di buku karyanya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. 2. Mendirikan Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini karena jasa-jasa beliau. Oke, cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat.
semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.